Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Riza. Wah, ada keperluan apa ini sampai mau bertemu saya berdua? Iya Bu, ada yang saya mau bicarakan dengan Bu Susi. Saya butuh bimbingan atau konseling sebentar Bu. Oke, Bu Riza butuh bimbingan atau coaching dari saya, begitu? Iya Bu, Tentang masalah apa ya Bu Riza? ini loh Bu, saya prihatin sekali dengan kondisi murid saya yang sudah sangat kecanduan dalam menggunakan HP. Hal ini akhirnya sangat mempengaruhi minat dan motivasi anak untuk belajar, sehingga motivasi dan belajar mereka menurun Bu. Kalau anak-anak di kelas bagaimana Bu? Apa mereka masih main HP juga di kelas? Kalau di kelas tidak main HP Bu pas waktu pelajaran. Tapi mereka masih mengikuti dengan baik, cuma kalau dalam pelajaran yang dipegang ya HP. Bagaimana dengan tugas anak-anak yang Bu Riza berikan? Misalnya PR, atau mungkin tugas proyek, atau tugas kelompok di rumah mungkin? Apakah mereka bisa menyelesaikan dengan baik, Bu Riza? Nah ini Bu, anak-anak sih dengan main HP ini di rumah, anak-anak banyak yang mengerjakan PR dan tidak ada rasa tanggung jawab mereka untuk mengerjakan PR. Masih merasa santai walaupun PR belum selesai dikerjakan. Tugas proyek pun sampai mereka mengumpulkan sampai telat Bu. Jadi nggak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oh, begitu ya. Bagaimana kalau ketika ulangan? Apakah anak-anak juga mempersiapkan diri dengan baik ketika mengikuti ulangan atau bagaimana, Bu Riza? Ini juga sama Bu, setiap ada ulangan atau penilaian harian, anak-anak banyak yang tanpa persiapan belajar sehingga mendapat ya begitulah hasilnya minimal. Oh, begitu ya Bu Riza permasalahannya. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini nanti ada pencerahan. Nah, Bu Riza, dari pembicaraan kita sekarang, kira-kira nih, apa yang Bu Riza inginkan? Saya ingin melalui kucing ini ya Bu ya, Ya. pembicaraan kita ini dapat ditemukan solusi agar membuat murid saya ini tidak kecanduan HP lagi Bu, sehingga minat belajarnya bisa meningkat. Karena dapat membatasi penggunaan HP sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu waktu belajar mereka. Kira-kira selain itu apa yang bisa Bu Riza lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Riza? Hmm, kalau sesuai peraturan di sekolah kita sih memang eh, ketika pelajaran anak-anak disuruh mengumpulkan HP nggih di jam pertama pada wali kelas. Hal ini dilakukan agar anak-anak bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Tapi masalahnya ketika anak-anak di rumah dalam penggunaan HP itu loh Bu tanpa kontrol orang tua sehingga mereka selalu bahkan tidak pernah lepas dari HP-nya. Bahkan ketika diberi ulangan pun esok hari mereka tidak belajar, makanya nilainya sampai merosot seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Riza, untuk permasalahan penggunaan HP di rumah, adakah solusi supaya anak-anak bisa mengontrol penggunaan HP? Gimana ya Bu ya? Apa kita perlu ngomong sama orang tua? Atau mungkin kita eh, mengadakan parenting gitu ya, supaya kita pembicarakan dengan orang tua dan orang tua bisa ikut mengontrol penggunaan HP anak di rumah. Wah, setuju Bu Riza itu idenya. Kira-kira parenting ini kapan mau diagendakan sama Bu Riza? Terus apa saja yang akan Bu Riza sampaikan kepada orang tua nanti? Gini, bagaimana kalau pas penerimaan, hasil PTS, ini kan PTS semester 1, sebentar lagi kita kan, penerimaan hasil PTS ya kan. Nah sekalian itu ketika, eee, hasil PTS tadi disuruh mengambil orang tua dan kita sekalian mengadakan parenting kepada orang tua, gimana Bu? Wah, benar Bu Riza. Itu kesempatan yang bagus. Bu Riza bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Kira-kira menurut Bu Riza, kemampuan yang Ibu miliki dalam penyampaian tujuan parenting ini dalam skala berapa Bu untuk dapat diterima dan mudah dipahami dengan baik oleh orang tua? Kalau saya sih mungkin kira-kira di skala 7 Bu. Bagaimana ya Bu ya respon orang tua dengan rencana parenting ini?
Apakah mereka mendukung enggak ya? Kita sampaikan saja, Bu, tujuan kita secara jelas. Insya Allah, orang tua akan mendukung sepenuhnya untuk kebaikan anak mereka. Iya, Bu, betul. Kira-kira apakah semua orang tua bisa ikut parenting, Bu? Atau mungkin Bu Riza membuat skala prioritas orang tua mana yang ikut parenting? Seperti itu? Saya pengennya sih semua orang tua ikut supaya permasalahan ini tidak hanya yang datang saja yang mengetahui, ya kan? Semuanya bisa hasilnya bisa disampaikan kepada orang tua dan bisa segera terselesaikan masalah ini, Bu. Kira-kira nih Bu Riza, ada hambatan tidak kalau kita melakukan parenting ini, Bu? Kira-kira kendala apa ya, Nggih? Supaya orang tua bisa tersampaikan pesan dalam parenting tersebut ya, Bu, ya? Nah, Bu Riza, pastikan kalau dalam parenting itu kan ada kendala, ya kan? Iya. Nah, coba Bu Riza pikirkan kira-kira solusi untuk kendala itu supaya orang tua bisa tersampaikan pesan dalam parenting tersebut apa kira-kira? Eee, di kelas kan ada grup, berarti saya harus menyampaikan hasil parenting tadi di grup saja ya, Bu, ya? Wah, Cocok nggak? benar sekali Bu, cocok itu. Wah, berarti kira-kira hari apa parenting yang akan Ibu Riza laksanakan itu kapan? Kalau penerimaan hasil PTS katanya kelihatannya hari Sabtu ya. Gimana kalau nggak hari Sabtu apa Minggu gitu ya supaya mereka orang tua bisa hadir semua. Kan pas mereka libur kerja ya kan? Oke Bu Riza, nanti kita lihat perkembangan anak-anak setelah parenting ini ya. Kira-kira berapa hari kita bisa melihat hasilnya Bu? Secepatnya lah Bu. Kalau mungkin minggu depan berarti kita sudah mulai parenting. Berarti sekitar 2 minggu lagi mungkin kita akan melihat hasilnya anak-anak dalam penggunaan HP. Betul nggak Bu? Betul sekali tuh Bu. Oke, nanti saya akan tunggu hasilnya ya Bu Riza. Semoga kedepannya ada progres yang bagus dari Bu Riza. Setelah 2 minggu nanti akan saya sampaikan hasilnya dengan Bu Susi. Oke? Oke Bu Riza, semoga ada manfaat untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih banyak Bu Susi atas bimbingannya. Sama-sama Bu Riza. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Riza.